Para pejuang coding sekalian, kita akan lanjutkan pembahasan konsep dasar Object Oriented Fundamental Java Object. Kali ini akan membahas tentang prinsip pewarisan dalam bahasa pemrograman Java. Pewarisan atau inheritance ini merupakan salah satu konsep yang sangat penting di dalam bahasa pemrograman Java. Yang harus kalian pahami konsepnya dan nanti dipraktekkan langsung dalam coding dengan baik. Kita langsung saja ya. Contohnya kita punya objek atau kelas namanya binatang. Ya. Lalu kita ingin mendefinisikan kelas lain dengan nama rusa. Dan kita tahu rusa adalah binatang. Ya. Dengan demikian, kita bisa memanfaatkan seluruh karakteristik, seluruh ciri-ciri, seluruh aktivitas ya, behavior, aktivitas, sikap ya, perbuatan yang dilakukan oleh binatang secara umum itu boleh dimiliki oleh rusa. Artinya rusa mewarisi apapun ya yang dimiliki oleh binatang. Jadi hubungan pewarisan adalah semua rusa adalah binatang, ya kan? Semua rusa adalah binatang. Maka nantinya kita harus mendefinisikan apa yang ada dalam kelas binatang ini harus umum. Ya, harus umum, semuanya bisa dimiliki oleh rusa. Nah, jangan terlalu khusus dulu. Rusa nanti baru menjadi lebih khusus, ya. Nah, dengan pewarisan ini memungkinkan kita mendeklarasikan kelas jadinya nanti secara efisien. Ya, dengan cara mewarisi kelas lain yang telah ada. Jadi ketika kita deklarasikan kelas rusa dan dinyatakan mewarisi semua apa yang dimiliki binatang, kita tidak usah menulis ulang karakter-karakter dan aktivitas yang dimiliki oleh binatang. Cukup ya kita mendeklarasikan apa yang khusus ada pada rusa ya. Nah, jadi nantinya kelas baru ya. Kelas baru dalam hal ini misalnya rusa akan mewarisi seluruh karakter dan perilaku dari kelas lama yang diwarisi. Juga kelas baru dapat memiliki karakter dan perilaku yang baru. Artinya kita bisa tambahkan variabel-variabel sebagai ciri-ciri rusa ya yang tidak ada di binatang secara umum. Ya. Kita tambahkan juga, kita bisa tambahkan karakter-karakter atau dalam bentuk metode ya yang tidak ada di dalam kelas binatang secara umum. Jadi teknik mendefinisikannya nanti binatang harus memiliki karakter dan metode atau perilaku secara umum. Rusa bisa ditambahkan ciri-ciri khusus yang memang khusus milik rusa, ya. Jadi dengan konsep pewarisan ini, programmer juga dilatih untuk berpikir terstruktur dan rapi. Melakukan pendekatan modular, baik itu pada karakter sistem maupun pada perilaku proses sistem. Nah, nantinya contohnya begini. Ketika kita ingin misalnya membuat suatu program, aplikasi yang menggambarkan tentang binatang-binatang di dalamnya, bisa aja kita langsung bikin ikan, mamalia, burung. Ya. Nanti akan memiliki definisi ikan yang ada di burung, mamalia juga di burung. Misalnya burung suka makan, mamalia suka makan, ikan suka makan. Kita definisikan berulang-ulang ya di masing-masing. Nah, itu tentunya salah satu cara, tapi itu kurang efisien. Kita bisa definisikan dulu ya suatu kelas binatang. Yang umum nanti definisikan di sini semua yang dimiliki oleh semua binatang.
karakternya dan perilakunya definisikan di kelas binatang. Ketika kita mendefinisikan kelas ikan, mamalia dan burung, cukup kita menambahkan karakter-karakter dan aktivitas yang khusus ada di ikan, yang khusus ada di mamalia, yang khusus ada di burung. Sisanya tadi yang umum langsung kita warisi dari kelas binatang. Ya. Demikian nanti selanjutnya misalnya burung itu ada jenis elang. Kita definisikan karakter khusus yang ada pada elang. Perilaku khusus pada elang, ya. Tinggal nanti yang umum-umum yang ada pada burung tinggal diwarisi oleh elang. Demikian juga misal ikan, ya. Misal gurame. Kita tinggal definisikan atribut dan perilaku yang khusus ada pada gurame. Perilaku umum kita warisi dari ikan. Karakter umum kita warisi dari ikan. Demikian juga dengan mamalia. Misalnya kambing. Kita definisikan kelas kambing dan tambahkan pada kelas kambing ini tinggal yang khusus karakter dan metode yang hanya dimiliki oleh kambing. Ciri-ciri umum mamalia, ya, dan perilaku umum mamalia tinggal diwarisi dari mamalia. Begitu, ya. Kita nanti akan bikin contoh, tapi contohnya tidak banyak dulu, ya nanti contoh ini akan dikembangkan di video-video berikutnya. Untuk contoh awal kita cukup binatang, burung, dan elang. Kita akan bikin contoh kodenya, ya, biar videonya tidak terlalu panjang. Nah, contohnya begini. Misalnya kita definisikan, ya, suatu kelas namanya binatang, punya karakter, nama, warna, dan kita tambahkan juga kecepatan, ya, integer. Ini nanti kecepatan ini untuk karakter dia berlari atau terbang, ya, atau berenang kalau ikan, ya. Tapi ini kecepatan umum dulu. Ini kecepatannya dalam meter per detik kita setujui, ya, meter per detik. Lalu kita bikin konstruktor untuk menginisiasi nilai-nilai nama, warna, dan kecepatan ini, ya, diinisiasi nih warna, nama, dan kecepatan. Lalu di sini ada metode get name, get warna, get kecepatan untuk memperbolehkan objek lain memanggil informasi ini dari kelas binatang ini. Lalu ada metode bergerak, ya. Jadi hanya nama binatangnya bergerak. Ini masih umum banget, ya, binatang, dan kita buat sederhana, ya. Lalu kita bikin kelas burung. Nah, untuk menandakan bahwa kelas burung ini mewarisi semua apa yang dimiliki oleh kelas binatang, baik itu karakter berupa variabel maupun perilaku berupa metode, ya, kita pakai kata kunci extends. Extends, ya. Mewarisi binatang. Si burung mewarisi binatang. Sebetulnya secara harfiah, kelas burung memperluas karakter maupun perilaku yang ada pada binatang, memperluas, ya. Artinya burung memiliki semua apa yang ada di binatang, nanti ada tambahannya khusus burung, ya. Nah, lalu kita buat suatu konstruktor seperti ini, burung diinisiasi, lalu kita panggil seperti ini, ada kata kunci super. Artinya super ini adalah konstruktor dari objek yang diwarisi, yaitu objek binatang. Nah, ini kita bikin istilah baru dulu, biar sepakat. Binatang ini adalah parent class. Parent itu orang tua, ya. Parent class daripada burung, ya. Parent class daripada burung. Karena burung mewarisi binatang, maka binatang disebut parent class, ya, dari burung. Sedangkan burung adalah child class, child anak, ya. Child class dari binatang. Nah, kadangkala parent class ini disebut juga super class, ya. Maka ini panggilannya super, ya. Ini konstruktor dari binatang dipanggil diinisiasi, gitu loh, ya. Nah, lihat di sini tidak ada lagi variabel nama, warna, kecepatan, ya, tidak dideklarasikan lagi.
Karena otomatis sudah diwarisi dari kelas binatang, ada sebenarnya walaupun tidak ditampilkan. Karena diwarisi otomatis dari kelas binatang ya. Maka konstruktornya dipanggil konstruktor dari binatang ini, super name. Nantinya name sama dengan name, warna sama dengan warna gitu ya. Cuma nggak usah diperlihatkan lagi di sini, sudah terjadi di konstruktor super dari si binatang. Oke? Nah, burung ini kita tinggal hanya menambahkan satu metode, satu perilaku. Yaitu perilaku dari burung, dia bisa terbang. Ya, metode terbang. Ini gunanya untuk menghitung daya tempuh terbang. Jadi bagus kalian kalau bikin metode kasih keterangan kayak gini biar jelas ya. Jangan gini kalian bikin metode banyak, ada 20 metode. Pas berapa hari kemudian kalian mau lanjutkan, udah bingung sendiri. Ini dulu saya bikin metode ini untuk apa gitu ya, saya juga udah lupa. Nah, agar tidak seperti itu ya, kasih keterangan seperti ini. Metode terbang untuk menghitung daya tempuh terbang. Return ya, ada returnnya kan, integer nih ya, yaitu jarak tempuh dalam meter. Nanti di return di sini jarak tempuhnya berapa. Kita deklarasikan metode ya sebagai public sehingga bisa dipanggil dari kelas lain, boleh. Returnnya tipe integer, nama metodenya terbang, dan dia meminta satu parameter yaitu berapa detik dia terbangnya, tergantung. Ya, berapa detik. Nanti akan keluar gini, system out print line. Nama binatang ini ada tulisan sedang terbang dengan kecepatan berapa, tampilkan kecepatannya meter per detik. Lalu kita hitung integer, kita bikin variabel integer itu jarak sama dengan kecepatan kali detik. Nah, si jarak ini kita pakai menjadi nilai return yang dikembalikan integer ini ya. Seperti itu. Selanjutnya kita bikin suatu kelas yang lebih spesifik, yaitu elang. Hah? Elang ini mewarisi semua apapun yang dimiliki burung, baik itu karakter maupun metode. Artinya juga otomatis elang ini mewarisi apa yang dimiliki oleh binatang ya. Jadi terus saling mewarisi. Jadi elang ini cucunya binatang di sini udah ya. Elang ini kita tidak menambahkan variabel atau metode baru, hanya langsung membuat konstruktor. Konstruktornya kayak gini, tertutup aja, tidak ada parameter. Tetapi memanggil konstruktor super, yaitu konstruktor dari burung, dan langsung diinisiasi secara statik. Diinisiasi secara dikasih nilai-nilai literal. Nama objek ini atau kelas ini adalah elang. Gitu. Warnanya kelabu. Kecepatan terbangnya 55 meter per detik. Saya mau jujur nih kepada kalian ya, para pejuang coding. Ini saya dapat angka 55 nggak asal ya, saya nanti takutnya ada yang protes. Apa burung elang kecepatannya nggak segitu. Jadi untuk bikin kode sependek ini, saya browsing dulu ya. Browsing dulu tuh di Google. Kalau elang itu berapa sih rata-rata kecepatan terbangnya? Saya dapatkan ya perkiraan katanya sih 55 meter per detik. Cepat banget ya. Nah, saya masukkan nih 55, kita inisiasi. Nah, kita jadi sudah punya 3 kelas ya, binatang, burung, dan elang. Untuk testing ya bahwa ini berfungsi ya, kita bikin main method ya, main method yaitu main class. Nah, main class. Disebut main class bukan nama kelasnya main, bukan. Ini kita nama kelasnya elang terbang, ya. Nama kelasnya program utama kita elang terbang. Disebut main class karena di sini ada metode main, gitu loh maksudnya. Jadi kalau disebut main class karena di dalamnya ada metode main, yaitu yang bisa dieksekusi sebagai pintu masuk ke aplikasi. Ya. Kelasnya namanya elang terbang. Di sini kita punya main method. Di dalam main method ini kita instansiasi ya suatu objek elang dari tipe kelas elang nih, ya, new elang. Ketika new elang ini udah otomatis diinisiasi tadi ya. Namanya elang, warnanya kelabu, kecepatannya 55 meter per second per detik. Nah, lalu objek elang ini manggil metode bergerak ya. Kita ingat ya, metode bergerak ini ada sejak dari nenek kakeknya, yaitu binatang tadi ya. Lalu metode kedua kita panggil, yaitu metode
terbang. Nah, kalau metode terbang ini di binatang nggak ada, adanya di di kelas burung ya, di kelas binatang nggak ada. Di kelas burung dari ortunya elang ini, dari parent, dari supernya elang. Jadi kita deklarasikan variabel jarak dari tipe integer sama dengan, nah ini sama dengan ini untuk ini menampung return ya. Return nilai yang dikasih oleh metode terbang, elang titik terbang. Ya. Nah, terbangnya berapa second? Lihat ya, kembali lagi nanti dilihat di dilihat di kelasnya burung bahwa kalau kita manggil metode terbang, dia minta parameter detik, berapa detik dia terbang. Nah, kita masukkan misalnya 60 detik, yaitu 1 menit dia terbang. Ya. Jadi sini elang terbang selama 60 detik. Nah, kita tes dengan print line biar kelihatan ya hasilnya nanti di di command prompt. Print line elang terbang, ini judul ya. Lalu print line kecepatannya berapa? Nah, panggil get kecepatan nih. Makanya tadi ada ya metode get kecepatan. Ini sebetulnya dimiliki sejak burung ya. Ini dipanggil di elang, get kecepatan. Kecepatannya berapa? Nanti keluar, nanti kita tambahkan lah ya satuannya per detik ya kecepatannya. Ini kan nanti keluar meter ya per detik. Nah, lalu sistem out print line. Lama terbangnya kan kita tahu 60 detik nih udah ya, 60 detik. Lalu, nah ini baru ya, jarak tempuh berapa? Jarak tempuh ini hasil perhitungan, dihitung nanti tadi udah ya di metode terbang, jaraknya berapa meter. Jadi berapa jaraknya ditempuh selama 60 detik. Ya. Nah, nanti keluarnya seperti ini. Kita compile dulu semua file Java, tadi harus dalam satu directory semua ya. File binatang.java, burung.java, dan elang.java, sama elang terbang ya, main metodenya ada 4 ya. 4 file, ini compile harus di dalam directory yang sama ya. Nah, kalau ada error silahkan betulkan dulu sampai tidak ada error. Kalau sudah tidak ada error, panggil Java space elang terbang. Si main kelasnya dipanggil ya, Java space elang terbang. Nanti akan keluar gini. Ini sebagai judul elang bergerak. Nah, lalu disebut elang sedang terbang dengan kecepatan keluar nih 55 meter per detik. Ya, kecepatannya ya. Lalu erangnya terbang. Ini elang terbang ini keluar nih ya dari metode orang tuanya ya, si burung ya, diperiksa aja nih. Kecepatannya 55 meter per detik ini maksudnya ya. Lama terbangnya 60 detik. Nah, ini jarak tempuh hasil perhitungannya ternyata 3.300 meter atau 3 kilo ya, 300 meter sama 60 detik ini terbang. Ya. Jadi seperti itu. Ya. Mudah-mudahan dengan contoh ini kalian mendapatkan inspirasi ya bagaimana menerapkan konsep pewarisan atau inheritance ya di dalam object oriented programming, dan ini dicontohkan dalam bahasa pemrograman Java ya. Oke. Ya. Berlatih terus ya para pejuang coding. Source code jika mau di-download ada di http://jagocoding.web.id. Jangan lupa jika belum subscribe dan klik tanda lonceng. Kita akan segera bertemu kembali di video berikutnya. Bye-bye.